Selamat malam, saudaraku. Jumpa lagi dengan saya Pak De Agus di channel pribadi saya, Darurat Spiritual. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Panembahan Jati. Menurut ajaran Nusantara, apa betul orang-orang Nusantara itu tidak sembahyang? Kalau orang Islam bilangnya mungkin tidak sholat gitu ya. Apa betul orang Nusantara itu tidak sembahyang? Tidak. Orang Nusantara itu juga melakukan sembahyang. Mungkin kalau di saudara kita yang Muslim, mereka bilangnya sholat ya. Kalau kami orang Nusantara itu bilangnya sembahyang, menjalankan yang namanya Panembahan Jati. Panembahan Jatinya orang Nusantara itu kayak gimana Pak Di? Yang satu, yang paling utama itu orang-orang Nusantara itu selalu melakukan apa yang disebut dengan sembah sujud, yaitu sembah kita kepada Gusti Dat Kang Moho Suci Urip. Itu bisa berupa sembah rogo, sembah cipto, dan sembah roso. Nah, dalam menjalankan yang namanya Panembahan Jati yang saya sebut dengan sembah sujud ini, orang-orang Nusantara itu tidak membutuhkan apa-apa. Nggak pakai dupa, nggak pakai sajen, nggak pakai itu, nggak membutuhkan itu, karena ini urusan kita dengan Gusti Dat Kang Akaryo Jagat. Loh, lah terus yang pakai dupa, pakai sajen, pakai itu tuh apa namanya Mbak Di? Itu bisa dua, saudara. Iya. Kalau nggak sembah sungkem, mungkin sembah bekti. Saya lanjutkan dulu yang tadi ya. Jadi sembah sujudnya orang-orang Nusantara itu seperti itu. Jadi orang Nusantara itu yang disembahyangkan, yang disolatkan bukan cuma raganya, tapi juga ciptonya, rohaninya, tapi juga rasanya. Makanya diarani sembah rogo, sembah cipto, lan sembah roso. Lek menungso iku mung sembah rogo tok. Nah ini, engko apike iku nang rogone tok waktu sembahyang, metu teko sembahyangan iku wis dadi setan meneh. Kenapa? Karena cipto rosone gak disembahyangno. Jiwane gak disembahyangno. Rasa jatine, rasa uripe iku mah gak disembahyangno. Sing jungkal-jungkel iku mung rogone tok. Makanya apike lek wayahe sembahyang. Engko lek wis gak sembahyang ya balik meneh dadi demit. Nah ini akibatnya. Kalau orang Nusantara nggak akan semacam itu. Sing diarani sembah sujud, telu-telune kudu dilakoni. Yang dimaksud dengan sembah sujud itu tiga-tiganya harus dijalankan. Ya nyembayangno rogone, ya nyembayangno jiwane apa ciptone, ya menyembayangno rasane apa uripe. Iku baru dadi wong bener. Nek telu-telune iku wis nyembah bareng, ya rogone, ya ciptone, ya rasane, saya yakin orang itu pasti menjadi benar. Karena semuanya terlatih. Rogone diajari nglakoni sing bener, rasane diajari nglakoni sing bener. Cipta jiwane ya diajari nglakoni barang sing bener. Ya itu. Makanya bagi orang Jawa bisa mengatakan semacam ini. Kalau orang itu benar ahli sembahyang atau ahli sholat, tapi kok di dalam hatinya itu tidak ada kelembutan hati atau kasih sayang, berarti wong iki sing sembahyang rogone tok. Nah ini loh. Ini yang perlu kalian garis bawah itu. Soalnya wong iku lek temenan ahli sembahyang, ahli manembah, cipta jiwane apa rohanine iki mang mesti duweni rasa welas asih. Gak seneng tumindak sing gak bener, gak seneng karo sing angkara murka, gak seneng sing jenenge mungsu-mungsuhan. Gak bakalan sing koyo ngono. Lek wong iku temenan ahli sembah sujud. Tapi lek disembah sujudno ku mung rogone tok, cipta rasane apa jiwa uripe iki mang gak melok disembayangno, ya wis ngono iku mang.
lek nang ngene jerone papan pesembahyangan ya sembuh iku apa sing parani mbok masjid mbok langgan mbok pura mbok vihara ya dadi wong apik. Nggo giliran metu teko papan panggonan niku mang ya sebalik meneh dadi wong gak karuan. Dadi apike iku mek waktu sembayang tok. Iki ya. Itu kalau orang-orang Nusantara diajarkan benar tentang hal ini. Sujud marang Gustimu, tapi ojo mung ragamu tok. Cipta rasamu ya melok sujudno. Dadi lek wong wis ngucap, "Duh Gusti ingkang awujud dat kang maha suci, sesembahan kawula kang sejati," lah wis mari. Wis ngucap sesembahan kawula kang sejati berarti ragane ya disembahno nang Gusti sing sejati, ciptane disembahno nang Gusti sing sejati, rasa jatine apa uripe ya disembahno nang Gusti kang sejati. Wong sing biasa kayak gitu itu ya, orang yang biasa seperti itu, ya pasti mereka ini akan punya yang namanya kelembutan hati, kasih sayang, empati, ya. Nggak suka dengan sesuatu yang sifatnya kekerasan atau radikalisme itu sudah pasti. Karena jiwa dan rasanya sudah terlatih, bukan cuma raganya. Sudah ya. Terus yang kedua apa itu yang disebut dengan sembah bekti? Sembah bekti ini orang-orang Nusantara, ya putra-putri Nusantara zaman kakek nenek moyang kita dulu diajarkan dengan leluhur-leluhur kita ya, entah itu guru agung atau guru suci dari bumi Nusantara ini diajarkan yang namanya sembah bekti. Maksudnya apa sih? Kita ini diajarkan bagaimana caranya junjung dhuwur, mikul dhuwur, mendem jero nang ngene para leluhur pribadine awake dhewe. Gitu loh. Saya diajarkan bagaimana caranya saya bisa menjunjung tinggi-tinggi derajat dan kemuliaan dari leluhur-leluhur saya. Akan betul-betul saya muliakan. Kaya sing dilakoni Habib-habib iki lho. Leluhure wong liya dielek-elek tapi leluhure dekne dimulia-muliakno ya kayak begitu itu. Tapi ya jangan berbuat yang seperti itu. Itu juga perbuatan nggak bener itu. Kalau kamu mau memuliakan leluhur kamu, ya muliakan leluhur kamu tanpa harus menjelek-jelekkan leluhur orang lain. Gitu. Itu kayak gimana ya Pak De? Memuliakan leluhur itu kayak gimana Pak De? Apa tak kirimin sesajen? Apa kalau orang Islam itu tak fatihai? Ya nggak cukup di situ. Ya, kamu tiap hari berdoa buat orang-orang tua kalian ya. Mulai tak ambil tingkatan yang 13 ya. Mulai dari tarangan bubra, ketepuk bosok, perentak serontik, udek-udek, ugel-ugel, gantung sewur, waring tangga, buyut embah, bapakmu, makmu, terus awakmu. Ya, dari situ. Kamu muliakannya itu tidak hanya dengan bacaan-bacaan yang bagus. Kalian mohonkan ampun semua leluhur-leluhur kalian, baik dari jalur ayah maupun jalur ibu, itu udah bagus. Itu spiritualnya. Tapi laku kesehariannya itu pun juga harus kamu berbuat sesuatu untuk memuliakan leluhur kamu, yaitu tadi dengan kalimat junjung dhuwur itu tadi sama mendem jeruk. Maksudnya gimana Pak? Kamu jangan berbuat enggak sehingga orang tua kamu, kakek moyang kamu itu disebut-sebut sama orang. Tak pikir nggak ada gunanya kok. Kamu mendoakan orang tuamu itu yang baik-baik, kamu al-fatihah, bapak ibumu, kakek moyangmu baik-baik. Tapi ujung-ujungnya kamu maling uang bansos, kamu korupsi uang negara. Loh, nanti akhirnya tetanggamu, temanmu itu akan mengatakan yang lain. Itu siapa itu? Oh Allah, itu kan anaknya bapak ini, ya pantas. Bapaknya dulu juga seperti itu, makanya kalau anaknya seperti ini ya nggak heran. Nah ini loh yang saya maksudkan. Orang tua kamu ya, yang sudah meninggal dunia beberapa puluh tahun yang lalu akhirnya disebut-sebut orang karena perilaku kamu yang nggak bener. Nah ini ya percuma. Orang tuamu, leluhur kamu al-fatihai, mbak selamatin, mbak ibu cengang kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya kamu berbuat kayak begitu. Kamu nggak bisa mau melihara kemuliaan atau
derajat martabat dari keluarga besar kamu karena perilakumu yang nggak bener itu tadi. Ya kalau kamu nggak berbuat seperti itu, malah sebaliknya, ya luar biasa. Bapakmu dulu orang biasa, sekarang kamu menjadi orang luar biasa, sehingga semua teman dan tetangga kalian ini ya pada heran. Itu dulu loh, padahal bapaknya kayak gini, anaknya bisa jadi gubernur, anaknya bisa jadi wali kota, ya anunya seperti itu. Anaknya bisa jadi pemuka agama, bisa menjadi pemimpin agama ini, ya itu luar biasa. Seperti itulah yang dimaksud dengan sembah bekti. Junjung dhuwur derajate leluhur, mendem jeru ya aib atau wirange leluhur. Itu yang dimaksud dengan sembah bekti. Terus yang ketiga tadi apa, Pak? Yang ketiga ya, itu yang saya sebut dengan sembah sungkem. Sembah sungkem itu kayak gini loh. Saya dan panjenengan ini sama-sama memuliakan leluhur-leluhur Nusantara yang sudah pulang ke alam kelanggengan. Ya. Banyak kan leluhur-leluhur Nusantara itu. Poro Agung, leluhur suci, yang danyang kaki danyang ini danyang, ya. Poro sesepuh ini sepuh, ya. Yang menjadi makam keramat di setiap kampung yang ada. Ya itu yang disebut dengan sembah sungkem, ya. Itu memang bukan leluhur pribadi kita, tapi itu leluhur Nusantara. Itu kakek moyang kita. Jangan seperti yang sudah-sudah, yang seperti sekarang ini loh. Makanya saya bahas dalam channel pribadi saya yang saya kasih nama Darurat Spiritual. Kalian lihat saudara-saudara kalian yang lain, leluhurnya disetan-setankan, ya kan? Leluhurnya diiblis-ibliskan, leluhur Nusantara nggak ada yang dihormati, tapi leluhur yang dari Timur Tengah dipuja-puja. Iki menungso apa garangan? Hah? Menungso bener ta yang kayak gitu itu. Aneh ya. Taruh kata kalau saya ambil kiasan. Kamu sama orang tuaku bisa baik. Sama papa mamaku, sama umi, sama ambiku, sama bapak, sama makku kamu bisa baik. Tapi kamu sama makmu, sama bapakmu sendiri kamu gak bisa baik. Sama papa mamamu kamu gak bisa baik. Sama abi, sama umimu kamu gak bisa ngormati. Ini kan nyeleneh. Koclok kan namanya. Kayak orang gendeng kamu jadinya. Leluhurnya orang lain kalian muliakan, leluhur pribadi kalian ya setan-setankan. Nah ini loh. Kenapa leluhur kita dulu itu mengajarkan yang semacam itu? Kayaknya leluhur kita dulu itu sudah merasa bahwa suatu saat nanti, entah itu di akhir zaman atau bahasa apa istilahnya. Iya. Burjone zaman akan lahir putra-putri Nusantara yang modelnya seperti ini. Makanya wejangan itu diturunkan. Bab masalah sembah sujud, sembah sungkem, dan sembah bekti. Ya itu ada benarnya ya saudara. Ya kita bisa bayangkan lah ya. Kita ini kan hidup di Nusantara. Di Nusantara ini nggak kurang yang namanya guru agung dan guru suci. Orang-orang mulia di Nusantara ini nggak kurang. Banyak kok. Lah ngapain kalian malah memuliakan leluhurnya orang dari bangsa lain? Ya. Kalian kena doktrin apa? Ya. Kemasukan setan apa? Dibisiki sing koyo opo kamu? Kok sampai kamu punya pikiran yang kayak begitu? Kamu bisa baik dengan leluhurnya orang lain, tapi kalian gak bisa baik dengan leluhur kalian sendiri. Ya. Ini kesurupan apa? Kan aneh toh. Apa saking seringnya kalian dapat cerita kalau leluhur kalian itu orang yang gak beragama, penyembah pohon, penyembah arwah, ya. Aliran agamanya itu animisme dan dinamisme seperti itu ya. Sehingga kalian itu sama sekali gak punya kewajiban dan tidak perlu memuliakan leluhur-leluhur Nusantara kalian. Suatu saat nanti tak bahas ya masalah animisme dan dinamisme itu apa betul itu ajaran leluhur kita ya. Karena saya sudah dapat referensinya bahwa itu ajaran Belanda supaya kalian ini loh putra-putri Nusantara ini nggak percaya lagi dengan leluhur-leluhur agung dan leluhur-leluhur suci bumi Nusantara kalian ini.
lewat kalimat itu tadi, ajaran animisme dan dinamisme itu. Jadi itu ya. Jadi intinya itu putra putri Nusantara itu harus menjaga yang namanya 3 panembahan jati itu tadi. Kudu nglakoni yang diarani sembah sujud. Harus mau menjalankan yang namanya sembah sujud. Karena itu urusan kita dengan Gusti Dat Kang Maha Suci Urip. Tapi selain itu kita tidak boleh lupa dengan yang namanya sembah bekti. Kita muliakan, kita doakan, kita jaga yang namanya marwah, derajat kehormatan dari keluarga besar kita. Ya. Jangan sampai karena perilaku kita yang tidak benar, ya, ulah kita yang tidak, itu membuat leluhur-leluhur kita itu disebut-sebut dan dicaci maki oleh orang lain. Dan yang ketiga, jangan sampai kalian lupakan leluhur-leluhur Nusantara. Karena kita hidup di Nusantara loh. Sebelum ada kita, poro agung leluhur suci yang danyang kaki, danyang ini, danyang poro sesepuh dan pini sepuh itu sudah ada di bumi Nusantara ini. Beliau itu juga pantas atau perlu kita muliakan dan harus gitu loh. Dan harus itu kita lakukan dengan kesadaran kita selaku putra putri Nusantara gitu ya. Sudah ya Lur ya, saya pikir itu sudah cukup tentang apa yang dimaksud dengan panembahan jati, yaitu sembah sujud, sembah bekti, dan sembah sungkem. Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan.